Polisi meringkus 3 penjual video dan foto pornografi anak sesama jenis melalui media sosial pada 17 September lalu. Jaringan ini adalah sindikat internasional di 49 negara. 3 tersangka berinisial Y, H, dan I, pelaku penyebaran video mengaku melakukan tindak pidana penyebaran konten pornografi karena motif ekonomi. Mereka tergabung dalam grup video Gay Kids yang beranggotakan ratusan orang dari berbagai negara. Berikut pengakuan ketiga tersangka kepada koresponden CNN Indonesia, Miladia Rahma. Saya berkesempatan untuk mewawancarai 3 tersangka berinisial Y, H, dan I yang sudah diamankan oleh Ditreskrim Suspolda Metro Jaya terkait kasus penyebaran video gay anak pada awal September lalu. Saya dan mungkin Anda sangat penasaran bagaimana kemudian ketiga tersangka ini bisa tergabung dalam jaringan internasional yang melibatkan 49 negara dan apa sebenarnya motivasi mereka kemudian untuk tergabung dalam jaringan ini. Tak usah berlama-lama, saya ajak Anda untuk mewawancarai mereka bertiga. Menyampaikan bahwa Anda tergabung dalam grup ini di grup Telegram ya? Iya. Sejak kapan? Juni 2016. 2016. Itu awal mulanya gimana? Bisa ceritain nggak ke kita? Sebelumnya saya ada yang ngajak gitu kan ke grup Telegram, tapi grup yang biasa saja gitu. Oke. Nah, setelah saya masuk di situ, ada yang nge-share link, link grup gitu, ternyata grup yang itu gitu, yang video kayak gitu. Oh, oke. Dari situ. Nah, teman kamu yang kemudian ngajak kamu untuk gabung di grup Telegram itu grup Telegram biasa, antar teman? Telegram biasa. Oke. Nah, ketika sudah ada share link itu, kemudian kamu buka, isinya ternyata seperti itu, konten-kontennya. Iya. Tapi akhirnya kamu bertahan menjadi member sampai... Ya, dibiarin aja gitu. Oke. Sampai dengan sejauh ini kamu kemudian ditangkap, sudah menjual berapa banyak foto atau video? Nggak ingat. Setiap bulan pasti ada aja yang beli? Enggak pasti. Pembelinya dari mana? Orang Indonesia juga. Orang Indonesia? Semuanya yang lewat kamu orang Indonesia? Ada sekitar 2 orang yang orang Malaysia. Oke. Bayar berapa ke kamu? Ada yang 10.000, ada yang 50 yang orang Malaysia. Sudah dapat berapa banyak uangnya? 300.000 lebih. 300.000 lebih. Oke. Itu pembelinya dari mana? Kebanyakan? Indonesia semua. Indonesia semua. Sistem transfernya, transfer rekening atau pulsa atau? Pulsa saja. Pulsa. Kalau uangnya gitu. Untuk keseluruhan 2,5 juta. Selama setahun? Iya, soalnya kan saya nggak fokus, nggak dijadiin bisnis di situ, nggak. Jadi gini, kalau misalkan si aplikasi Telegramnya itu juga kan saya sering restart ya HP-nya gitu. Jadi kalau misalkan ada yang nanyain, baru saya pasang. Tapi kalau misalkan enggak, ya udah saya copot lagi kayak gitu. Jelaskan. Ini tuh motifnya kalian kemudian tergabung dalam jaringan ini memang murni karena ekonomi misalnya, atau karena iseng, atau karena apa? Pertamanya iseng. Cuman kan ada maksudnya ada yang nanyain, terus itu bisa dijadiin uang gitu ya, istilahnya kayak gitu, ya udah. Itu jadi faktor utamanya pasti ekonomi lah. Ekonomi. Tapi dengan kamu juga ikut di dalam grup itu, melihat kontennya, apalagi di situ ada anak-anak gitu. Kamu tidak merasa wah, ini ada yang salah? Atau justru kamu merasa malah menikmati lagi jangan-jangan dengan konten itu? Enggak ya, jadi gimana ya? Karena kalau misalkan saya lihat gitu ya, enggak selalu dilihat atau diunduh atau enggak gitu. Cuman ya kalau misalkan ya itu tadi, kalau ada yang nanyain baru saya buka, kalau misalkan enggak ya udah gitu. Kalau juga frontal gitu. Di dalamnya itu ada gambar misalnya adegan seksual antara anak-anak dan anak-anak atau gimana? Ada, ya. Jadi anak-anak dengan anak-anak, sesama jenis laki-laki ya? Jadi gini, di situ tuh yang pernah saya lihat ada anak-anak sama anak-anak, ada orang dewasa sama anak-anak, terus ada orang dewasa laki-laki sama anak laki-laki, ada juga orang dewasa laki-laki anak-anak perempuan, ada juga laki-laki anak-anak tapi yang perempuannya dewasa gitu. Satu hal yang tentu kita harus garis bawahi bersama, bahwa konten pornografi dalam hal ini anak-anak sebagai korbannya menjadi sebuah ancaman yang nyata bagi kita sebagai orang tua, apalagi di era digital seperti saat ini.
sudah pasti kita harus memfilter betul. Kira-kira apa konten yang layak atau tidak layak untuk kita dan mungkin anak-anak kita konsumsi. Satu lagi, jika Anda kemudian menemukan konten yang tidak layak beredar di media sosial, sudah saatnya kita untuk melaporkan kepada Kominfo misalnya atau kepada pihak yang berwajib sebagai komitmen dan langkah kita bersama untuk melawan pornografi maupun kekerasan terhadap anak. Miladia Rahma, Jakarta.